Udah ya? Dari... Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Recordingnya jalan kan? Biar nanti bisa dilihat lagi. Nah. Oke, tadi ya. Ini di awal tadi kita udah klik Explicit Dynamics. Baru kita double klik ini engineering datanya, double klik kiri. Nah, dia kebuka. Ini kita cari material yang non-linear ya. Kita klik dulu engineering data source. Ini. Kita klik engineering data source. Oke, langsung kita cari materialnya di sini nih. Yang pertama ini engineering data source, tadi kita udah klik. General non-linear materials. Nah, di sini kita pakai dua material yang berbeda. Kita pertama pakai yang aluminium alloy ya, non-linear. Kita klik. Nah, dia kalau kita udah klik plus kuning, ini tanda dia udah terinput, nih ada kayak tanda biru ini, seperti ini. Baru yang constraint non-linear. Klik, kalau dua-duanya udah masuk, nah kita klik lagi engineering data source-nya. Nah, di sini udah muncul kan data, materialnya nih, aluminium sama constraint. Oke, balik lagi ke project. Ini klik yang project-nya. Sekarang kita import geometri yang tadi pagi saya udah upload ya di grup. Yang pertama kita bakal import geometri. Klik kanan ya, klik kanan geometri, import, baru browse. Teman-teman cari yang apa yang tadi, yang high speed ya, highest impact. Nah, teman-teman baru klik open. Kalau udah, kita lihat dulu geometrinya. Double klik kiri aja, geometri. Nah, di sini ada ya geometrinya. Udah lengkap. Udah bagus. Nggak ada yang berubah dari awal. Oke, kita close aja ya. Bisa modelernya. Di close aja. Oke, selanjutnya kita ke tahap simulasi ya. Kita double klik kiri ini model. Kita buka akses mechanical-nya. Teman-teman kalau misalnya kecepatan bilang ya. Nanti biar apa misalnya ada yang sambil ngikutin, biar sambil nanya aja gitu pas lagi itu bisa nanya. Oke, ini geometrinya udah ada, udah muncul. Selanjutnya kita cek dulu geometrinya. Sini masih ada tanda tanya, berarti dia masih ada yang kurang beres. Sini pertama ini apa tiangnya ya, solidnya. Dia materialnya struktural steel. Kita mau ganti. Sini kita klik dulu geometrinya yang solid. Ini assignment, material assignment. Kita ganti jadi ini constraint non-linear. Baru kita ubah stiffness behavior-nya jadi rigid. Jadi kita ini anggapannya dia nggak ada apa, ini tiangnya nggak berdampak. Jadi kita fokus analisisnya di yang ditabrak ini. Yang menabrak ya, ini yang ditabrak. Nah, selanjutnya kita klik kiri surface body-nya.
Ada di sini thickness-nya kita belum masukin. Nah, kita ubah dulu unitnya di sini, diklik home, baru unit. Nah, kita pakai yang milimeter. Ini yang metrik milimeter ya. Klik. Misalnya teman-teman yang udah milimeter, udah nggak perlu ganti lagi. Kalau yang masih meter, ya tadi diganti. Kita pakai misalnya ini berapa mili, salah 1 mili tebal pipanya. Nah, selanjutnya kita ganti ininya, material assignment-nya. Kita klik klik yang assignment-nya ini struktur steel, terus kita ganti aluminium alloy. Oke, udah. Selanjutnya kita pertama kita ini kontaknya ini, body kontaknya antara yang ini sama pipa yang bolong ini sama yang solid, kita hapus dulu nih connection-nya. Kita buka nih yang tanda plus connection ini. Nah, ini kan ada kontak. Di sini ada kontaknya. Ini kita delete aja. Yang kontak ini klik kanan, baru delete. Nah, oke. Jadi udah ada. Selanjutnya kita, kalau kontaknya tadi udah di delete, ke mesh. Ini proses mesh, seperti saya sudah bilang di hari pertama kemarin, jadi maksimumnya untuk versi akademik 32.000 elemen dan nodes. Jadi kita harus manfaatkan ini semaksimal mungkin. Kita klik kanan dulu pakai generate mesh, klik kanan mesh, baru generate mesh. Nah, ini bentuknya udah ada seperti ini kan. Cuma dia jadinya jelek kan. Coba kita lihat geometri, kita klik geometri. Geometri awal kita itu, oke, salah kita klik display dulu view-nya. Ini show mesh-nya kita hilangin dulu. Nah, padahal geometri awal kita seperti ini. Bagus gitu bulat, tapi di hasil mesh-nya nggak bulat sempurna gitu kan. Berarti nanti kita harus lebih perkecil ini elemennya. Kita klik yang statistik, dia masih 700, masih 500, masih batas. Masih jauh dari 32.000. Soalnya ANSYS itu dia bakal menghitungnya nanti berdasarkan elemen ini. Nah, jadinya dia nanti ANSYS menghitungnya yang berdasarkan ini, enggak seperti yang di awal kita bikin. Nah, seperti ini. Jadi kita perkecil ya. Ini kan tadi mesh ya. Ini elemen size-nya dia pertamanya nih 16,137 mili. Kita perkecil aja, kita coba dulu perkecil menjadi 5 mili. Coba 5, baru kita klik kanan lagi, kita generate mesh lagi. Dia semakin kecil sebenarnya semakin bagus dia perhitungannya, jadi semakin banyak. Cuma resikonya nanti mungkin perhitungan pas nanti solusinya dia bakal lama gitu. Karena dia menghitungnya banyak. Nah, ini dia udah bagus ya bentuknya tuh. Jadi bulat. Bisa sesuai dengan awalnya tuh. Gitu. Teman-teman kalau mau misalnya ini 10.000 nih, teman-teman kan batasnya 32.000, masih bisa lagi misalnya dikecilin, nah, biar lebih bagus lagi perhitungannya. Teman-teman bisa misalnya 5, teman ganti misalnya 3 mili lah, kecilin lagi. Enter, baru klik kanan lagi, generate mesh. Nah, tapi ini udah melewatin kan tuh, 45.000. Berarti cukup di 5 aja. Gitu. Jadi dia ANSYS itu kasih limitasi atau batasan. Mungkin biar dia juga ada produk yang berbayarnya.
Nah, itu baru dia tanpa batas gitu. Oke, proses meshing udah selesai. Selanjutnya kita masukin batas-batas kondisi masalahnya. Yang pertama kita masukin ini fix supportnya, area fix support atau yang ini penahannya. Kita klik kanan, explicit dynamics, baru insert, baru kita klik yang fix support. Teman-teman bisa pilih body ini, simbol body sebelah sini. Lalu setelah itu teman-teman klik yang simbol ini, body yang solid ini, baru klik apply. Jadi satu body menjadi penahannya gitu. Oke, udah. Selanjutnya kita kasih velocity ya, gayanya. Teman-teman bisa ada dua cara sebenarnya. Teman-teman bisa klik kanan sini, klik kanan explicit dynamic, baru klik insert, baru klik velocity. Oke, selanjutnya geometrinya nih, klik lagi simbol body ini, klik geometri yang pipa yang bolong ini. Kalau udah, klik apply. Nah, teman-teman lihat aksisnya nih, arahnya kemana. Misalnya ini kan X plus, berarti kita menabraknya lurus ke depan. Kita masukin di, define by-nya kalau teman-teman masih yang vektor, enggak, ini komponen doang pilihannya, berarti langsung komponen masukin ke angka ininya, X komponen. Kita ubah dulu unitnya biar jadi meter per second. Kita masukin angkanya misalnya itu 50 meter per second kecepatannya. Oke, selanjutnya kita di analisis setting. Ini di end time-nya itu, sebenarnya ini ada perhitungannya teman-teman. Jadi kita tuh bisa ngitung sebelum ininya berhenti gitu di 1 second. Dia kan berarti 50 meter per second. Kita bisa di titik 0,01 dia udah nabrak. Selanjutnya ini di analisis setting ya teman, ada end time-nya. Ini klik sini. Di bawah, scroll ke bawah. Nah, di sini ada erosion controls. Nah, di sini ada on material failure. Nah, sekarang kita ganti nih, nah jadi yes. Nah, ini dia kita udah input semua, baru kita masukkan solusinya ya. Kita klik kanan, solution, lalu insert, deformation, total. Nah, kita coba cek dulu deformasinya. Nanti kita kalau mau tahu tegangan sama regangannya, ya tinggal insert aja di stress sama strain-nya. Coba kita solve dulu ya. Nah, klik kanan solution, baru solve. Kita tunggu. Teman-teman ini ya, jangan maksudnya kita tuh masalah simulasi itu nggak sekali coba langsung berhasil. Apalagi kita kita belum tahu semua. Nah, ini dia kayak gini, dia belum menabrak full nih, baru sedikit kena kontaknya nih.
Nah, ini udah jadi, tapi baru sedikit kontaknya. Coba kita play dulu ya, teman-teman klik ini. Jadi teman-teman bisa ini lagi, berarti ini ada yang kurang gitu. Jadi nggak sekali jadi langsung seperti yang kita pengen gitu. Di kontaknya baru sedikit nih. Kalau kita zoom menabraknya. Teman-teman bisa misalnya di kecepatannya ditambahin, misalnya di 50 di 80 ini salah high speed ya. Baru tadi di velocity ya, kecepatannya ditambahin, di kanan lagi di solve. Kita tunggu. Nah, dia lebih ini dari yang tadi, tapi dia belum sampai ke belah dua. Dia udah mulai hancur. Kalau coba kita hide ini, klik yang kita klik ini dulu. Ini kita di kanan, kita hide body. Nah, ini total deformation-nya kelihatan untuk hancurannya yang ditabrak tadi. Seperti itu ya. Ini kayak tadi di 50 masih kecil, 80 segini. Selanjutnya, coba kalau kita coba di 100, dia sampai ke belah dua enggak? Balik lagi ke velocity, kita klik. Kita X komponennya, kita tambahin jadi 100. Oke. Selanjutnya, kita klik kanan lagi, klik solve. Oke, tunggu. Nah, dia lebih, coba kita zoom fit dulu. Kita sesuaikan arahnya. Ini dia tuh sini. Oke, teman-teman bisa juga tambahin tadi end time-nya biar dia waktunya jadi lebih lama gitu. Misalnya di ini tadi analisis setting 0,001, coba kita di 0,001. Apakah dia sampai ini untuk melihat ininya ya, hasil perhitungannya dia cycle time dia. Kita tunggu dulu. Pasti kalau yang cepat, komputer isinya speknya bagus, cepat ngitungnya. Nah, ini dia udah sampai ke belah dua kan. Kita klik dulu ini. Bentar, kita udah jadi dua nih, kita break dulu. Terus klik kanan ini aja di layout-nya, terus show all bodies. Nah, udah sampai ke belah dua, kan dia udah impact-nya udah sampai patah. Kita play. Dia seperti itu dia kira-kira. Jadi teman-teman tahu bisa bentuk patahnya itu seperti apa. Karena aluminium kan sifatnya lunak ya. Jadi dia nggak beda sama baja yang getas. Mungkin dia nggak akan kayak gini nih, nggak akan bengkok-bengkok dulu begini. Teman-teman bayangin aja kayak botol minum yang kaleng gitu loh. Aluminium kan
Kalau itu dia bengkok, perlu kita hitung dia bengkok. Beda sama yang sifatnya kayak baja atau karbon yang getas. Pasti dia bentuk patahannya nggak akan seperti itu, pakai bengkok gitu. Kalau teman-teman yang udah pernah uji impact ya yang di kampus tuh, dia kan bentuk patahannya kita bisa melihat tuh seperti apa. Oke, ini teman-teman bisa save videonya ya. Sini teman-teman bisa naikin frames-nya sampai 100, karena lebih bagus gitu kan kalau video itu kan frame per second ya, kalau nggak salah. Jadi frame-nya bagus. Kalau misalnya kita 20 frames nih, dia kurang bagus, kayak patah-patah gitu dia. Lebih bagus yang 100, lebih smooth lah gitu ya. Di sini ada data total information, nah kita belum masukin yang data ininya, stresnya ya. Ini ya, di klik kanan solution, insert, baru yang stress equivalent von Mises. Oke, selanjutnya kita masukin pegangannya ya. Ini kan dia udah sampai putus, berarti dia udah melewati batas elastik dan sampai di batas plastis. Batas plastis kan teorinya kan kita dia udah nggak bisa balik lagi ke bentuk semula awalnya. Apabila dia udah melewatin UTS-nya, ultimate tensile stress-nya, dia bakal retak sampai dia patah gitu kan ya, fracture. Teman-teman kalau masih ingat yang diagram tegangan-regangan itu sangat berguna ya. Itu sebenarnya konsep dasarnya. Di simulasi ini pakai konsep-konsep dasar perhitungan dari situ sebenarnya. Klik kanan insert, baru tadi, nah ini strain, ini batas plastis. Oke, selanjutnya kita klik kanan lagi, kita evaluate all results. Di sini juga muncul. Nah di sini dia. Seperti itu tuh dia pegangannya. Nah, ini dia equivalent plastic strain-nya seperti itu. Oke. Teman-teman bisa save ya videonya di sini. Tadi di sini diekspor video file, tinggal klik aja. Lalu teman-teman udah tinggal save aja lah di komputernya masing-masing. Kalau diambil gambarnya, teman-teman bisa ini klik image, nah, baru image to file. Nah, di sini tinggal klik teman-teman pilih yang resolusi yang teman-teman mau. Ada yang high resolution, ada yang enhanced, ada yang biasa, play. Nah, tinggal klik aja oke, ntar teman-teman save di komputer masing-masing. Atau teman-teman pakai cara ini ya, kita bawa ini. Kan ada, kalau Windows itu ada bawaan namanya sih, snipping tool ya. Teman-teman tahu lah, pakai snipping tool. Ini aja klik Windows, cari snipping tool. Nah, teman-teman klik new, teman-teman crop aja bagian yang mau cara segini. Kita bagian ini yang kita mau cari. Nah, tinggal teman-teman save aja ya. Tinggal file, save as, udah jadi kelar. Jadi skripsi Anda. Udah teman-teman, langsung ini udah, kira-kira ada pertanyaan dulu nggak ya di yang awal ini? Misalnya ada yang kelewatan tadi. Kalau kecepatan nanti tentunya dibilang ya, biar saya tahu gitu. Nanti biar kalau ada yang ngikutin, sambil ngikutin, langsung biar nggak ketinggalan jauh gitu. Memang sih di record, nanti bisa dilihat lagi.
Ini oke, kita langsung lanjut ke yang selanjutnya aja ya, ke yang drop test ya. Kalau drop test ini sebenarnya hampir sama sih, pakai explicit dynamic juga, cuma dia uh, ada tambahan standar Earth-nya, standar gravity-nya di situ ditambahin. Teman-teman bisa save ya, jangan lupa kalau teman-teman mau save, tinggal file, di klik save atau save as. Nah, teman-teman save aja di sini. Oke, kita close dulu. Tunggu saja, saya hapus saja. Teman-teman, kita mulai yang selanjutnya ini kita langsung aja deh, biar waktunya cukup nih. Yang kita bahas simulasi yang jurnalnya Pak Ades tentang black body segitiga. Nah, ini seperti ini dia jurnalnya, tadi saya udah kasih di awal intronya. Ini ada sebuah black body ya, atau apa namanya ya. Ini kayak nanti ini aliran udara dibuat yang nabrak black body segitiga ini, nanti jadi ada seperti olakan gitu di belakangnya. Nah, olakan ini yang diharapkan nanti jadi yang menggetarkan dari piezoelektrik ini. Kita coba ya langsung ya. Kita buka dulu teman-teman. Ininya apa, workbench-nya. Kalau teman-teman udah buka workbench-nya kayak gini halaman depannya. Kita pakai yang fluid fluent. Nah, ini kita pakai ini. Kita double klik kiri. Oke, selanjutnya kita klik kanan geometri. Lalu kita import geometri, terus browse. Cari file yang udah saya upload tadi, yang segitiga, judul black body segitiga, tapi yang ini ya, yang dotnya sat ini ya. Seperti ini, jangan yang, kalau teman-teman ngeliat yang file AutoCAD-nya bisa nanti di AutoCAD, tapi kita yang udah di extension ya, udah di export. Nah, dia udah muncul, udah centang. Kita cek dulu geometrinya di desain modeler. Klik kanan, geometri, lalu kita klik edit in design modeler. Oke, kalau udah muncul desain modelernya seperti ini, tapi geometrinya belum ada. Ini teman-teman lihat nih, ada tanda kayak apa, petir ya, pakai warna kuning gini. Dia minta generate nih. Klik generate dulu. Nah, itu kan ini ada yang berbeda nih, ada yang aneh dari desain di awal kita lihat jurnal tadi. Dia kan lurus gitu kan ya. Dia malah jadi miring karena gambar di AutoCAD-nya mungkin aksisnya beda sama di desain modeler. Ya harusnya begini kan. Nah, begini nih. Harusnya begini. Tapi dia malah tiduran tuh dia. Lemas sekali. Kita rotate aja ya. Kita rotate, kita tes rotate, ini pertama part 1, ini black body segitiganya. Yang ini tiangnya, nah ini namanya wind tunnel ya, atau apa ya namanya ya. Wind tunnel itu kayak kondisi ruangannya, simulasinya. Kalau di true eksperimental ada juga kayak gini, cuma dia bentuknya kotak gitu juga sama. Kita gambar ini. Baru
Ini part 4-nya kayak penjepitnya di sini. Ini piezoelektrik. Piezoelektrik. Nah, ini baru kertasnya. Kita rotate, berarti dia rotate ke sini ya, pakai sumbu X. Teman-teman bisa klik yang grid. Lalu ini body transformation, ini baru rotate. Udah. Selanjutnya yang body, ini kita klik semuanya aja nih. Part 1 kita klik, pakai tahannya, tombol kontrolnya ditahan. Part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6. Semuanya diklik, baru di bodies-nya apply. Nah, udah. Selanjutnya kita klik ini yang warna kuning nih, axis selection. Oh ya, aksisnya belum muncul. Teman-teman bisa munculinnya di sini nih. Display plane yang ini di atas nih. Dia muncul jauh aksisnya. Karena dia geometrinya beda sama yang AutoCAD taruh aksisnya dia. Ini udah muncul, kita klik ini yang aksisnya ini, yang X. Terus ini angle-nya kita ubah, kan dia muter ke sini 90 derajat ya, 90 derajat. Oh ya, ini kita apply dulu tadi, kita udah klik aksis, kita apply, baru kita ubah positional angle-nya 90 derajat, baru kita generate. Baru kita lihat dulu. Oh, dia kebalik, justru malah ke bawah, berarti minus. Kita ganti FD angle-nya minus 10, 90 derajat. Nah, udah ada. Pakai minus ya. Kan kita klik Z-nya tuh bagus ya. Sama kayak di jurnalnya. Nah, di jurnalnya seperti ini. Ini dia di jurnalnya seperti ini. Metodenya dia baru di punya kita juga sama seperti ini. Nanti di sini aliran anginnya mulai masuk di sini. Oke, udah selesai. Teman-teman bisa save dulu. Misalnya di file, save project. Nah, teman-teman tinggal save aja. Baru di close aja, desain modelernya di close. Oke, baru kita ke tahap mesh. Kita double klik kiri mesh. Ini kalau, oh ya, informasi aja buat teman-teman. Ada perbedaan jumlah mesh ya. Dari yang fluent. Oh iya, ini geometrinya salah. Kita ada yang lupaan. Sebentar, kita close dulu ini. Kita close dulu mechanical-nya. Saya lupa kasih tahu kalau misalnya simulasi fluida itu dia harus jadi satu geometri dia. Jadi kita harus pakai boolean ya, atau kita subtract. Kita buka lagi desain modelernya, double klik kiri. Tadi saya ada kelupaan, kita lupa subtract dulu. Oke, nah part 1, part 2. Nah, ini kotaknya ini part 3 ya. Saya namain dulu, klik kanan dulu partnya. Saya rename dulu, ini itu wind tunnel-nya. Wind tunnel. Nah, kita harus subtract dulu dia biar jadi satu geometri. Nanti kita klik ini create.
baru ini boolean, baru habis itu kita ubah nih yang operation unit, kita ganti jadi subtract. Kalau di AutoCAD tidak ada subtract kan, jadi kayak buat melubangi. Nah, target bodies-nya kita kita klik part 1, tapi sambil tahan tombol kontrolnya ya, biar dia bisa sekali banyak. Part 2, part 4, part 5, part 6. Baru apply, baru tool bodies-nya yang wind tunnel. Baru apply, baru klik generate. Oh, salah berarti, gambarnya hilang. Klik kanan dulu lagi, ini yang booleannya. Klik kanan, edit selection, berarti kebalik. Berarti target bodies-nya itu yang wind tunnel, baru tool bodies-nya yang part 1, part 2, part 4, part 5, part 6. Terus klik apply. Nah, udah jadi kan? Balik tadi ya teman-teman ya. Oke, ini udah jadi. Kalau teman-teman mau save lagi, klik save lagi. Oke, kita close saja. Nah, kita double klik kiri lagi mesh-nya. Ini upstream data, ya ini karena dia memperbarui, kan ada perbedaan tadi geometri di awalnya, kita klik yes. Nah, kita biar kelihatan yang di dalamnya, teman-teman bisa ya pakai yang ini. Display ininya apa? Sini kan ada kayak toolbar gitu kecil, pakai yang wireframe. Oke, kalau udah kita yang pertama itu kita coba mesh pakai ini satuannya masih meter ya. Satuannya meter 1,42. Kita pakai yang generate mesh dulu, klik kanan mesh, kita generate mesh. Nah, oh ya informasi, kalau yang khusus untuk yang fluid, yang fluida, ini saya back dulu. Ini fluid flow ini dia itu batas maksimumnya sampai 512 elemen, 512.000 elemen. Dia lebih banyak dibandingkan yang struktur, yang statik, yang eksplisit, salah yang modal, atau yang pakai ANSYS ini ya mechanical. Jadi dia lebih banyak karena dia biasanya geometrinya lebih luas gitu, karena dia harus ada batas kondisi uji fluida itu harus ada wind tunnelnya, kalau apalagi kayak aerodinamik, nyari-nyari pola aliran udara. Nah, kita balik lagi ke ini mechanical-nya, baru klik yang mesh. Ini kita lihat statistiknya berapa ya. Dia di sini nodes-nya 47.000 sekian lah, ini 260 elemen, 260.000. Kita misalnya kan masih jauh dari 512.000. Kita mau kecilin, di sini dia 5,1. Coba kita pakai unitnya milimeter. Ini ya klik yang home, ubah unit milimeter. Di sini dia 15,58 ya. Kita ubah elemen size-nya, kita kecilin coba jadi 10. Baru kita klik kanan, mesh, lalu
kita generate mesh. Kita tungguin. Hasilnya jadi 280.000, ini masih 50.000, masih jauh. Coba kita kecilin lagi. Gitu ya teman-teman, nyobanya emang harus berkali-kali gitu ya, nyoba kecil-kecil, soalnya biar dia komputernya juga ngitungnya lebih cepat, karena dia misalnya dari 15 ke 1 bisa-bisa aja, cuma ngitungnya agak lama gitu lah. Jadi kita juga biar ngulangnya bisa ngira-ngira gitu, memperhitungkannya dengan batas maksimum yang dikasih sama lisensi ANSYS yang akademik ini. Elemen size kita ubah coba sekarang 7 mili. Klik kanan mesh, terus klik yang generate mesh. Nah, di sini sudah sampai 300.000 dia elemennya. Teman-teman masih mau kecilin lagi, masih kurang puas nih, masih ada batasannya. Bisa teman-teman klik lagi, misalnya size-nya 5 mili, kecilin lagi. Karena sebenarnya memang dia semakin kecil elemennya, perhitungannya semakin banyak, dia semakin bagus. Cuma ya itu tadi mungkin resikonya perhitungannya makin banyak, komputernya jadi lama menghitungnya di akhir nanti di running solution-nya. Klik generate mesh. Dia sudah 400.000 ya. Kayaknya udah cukup, udah bagus juga tuh geometrinya. Ini udah bagus. Sekarang kita kasih name selection ya. Name selection itu kayak area-area yang menjadi nanti input boundary condition-nya di fluentnya. Pertama kita masukin area yang dimasukin ya, aliran udara awalnya. Kita klik yang simbol paste. Klik. Kalau sudah, ini kan kita asumsinya berdasarkan jurnalnya ini, dia aliran anginnya itu dari sini, aliran udaranya. Dari sini, nanti keluarnya dari sini. Berarti, balik lagi, area permukaan yang ini, kita klik. Nah, baru kita klik kanan, kita kasih grid name selection-nya. Baru kita klik save inlet. Nah, sudah. Baru area yang belakangnya sebagai outlet-nya. Klik kanan lagi, baru grid name selection, outlet. Sudah. Selanjutnya di area sampingnya ini sebagai dindingnya, walls ya. Jadi tinggal area atas, samping kiri, sambil tahan tombol kontrol ya kalau ini biar dia bisa 2 gitu. Baru diklik. Nah, ini udah 4 ini area ini. Kita klik kanan, baru grid name selection, baru kita klik, jadi kita input walls ya, dindingnya. Baru klik OK. Ini sudah. Di sini kita cek dulu, plus di name selection-nya nih kita buka. Udah ada inlet, udah ada outlet-nya, udah ada walls-nya. Sekarang kita input yang block body-nya ya. Area block body-nya, teman-teman bisa pakai yang ini nih. Klik yang mode, baru yang box select. Teman-teman drag aja ya, di crop aja nih area segitiganya. Nah, dia bakal automatically dia bakal hijaunya ini dia memilihnya itu di area segitiganya. Baru klik kanan, klik green name selection, teman-teman namain aja block body. Block body. Oke. Selanjutnya
teman-teman bisa klik kanan lagi mesh-nya, klik kanan mesh, terus update ya. Dia untuk memperbarui updatean mesh. Baru the mesh transaction 2 point sudah selesai ya. Kalau sudah, kita back lagi ke workbench-nya. Dia sudah centang, sudah oke. Baru kita ke setup. Nah, ini udah masuk ke Fluent ya, dia agak lebih beda. Kita double klik kiri, setup. Nah, di sini Fluent Launcher-nya udah muncul. Kita pakai yang double precision biar perhitungannya lebih bagus. Baru klik yang start. Teman-teman kalau misalnya ada yang baru download kemarin terus baru muncul banyak iklannya, nah kayak gini, teman-teman bisa tunggu ya. Di allow access aja karena dia udah. Ini udah muncul ya di sini. Masih ada iklannya. Udah. Teman-teman bisa ubah unit ya. Di sini kita cek dulu dia di metode penelitiannya tadi di sini bisa dicek jarak 50 mili. Kita mencari kecepatan anginnya itu dia berapa. Untuk dapat dimensi ini dia kecepatan angin 3 meter per second ya. Ini dapat kita nanti inputnya ini 3 meter per second. Dia punya arah, pakai alat punya arah aliran ini. Oke, kita balik lagi ke Fluent. Unitnya kita cek dulu yang velocity ya, velocity udah benar pakai meter per second. Teman-teman bisa masukin gravity, bisa ada pengaruh gravity-nya. Kita centang ini gravity-nya. Baru ini kan dia di sumbu Y ya, tadi di awal geometrinya. Teman-teman bisa masukin berarti di minus, dia di minus Y sumbunya 9,8 misalnya. Gravity-nya kita pakai. Selanjutnya di models-nya. Klik yang models, viscose. Ya teman-teman di samping kiri ini klik models, kita masukin jenis apa alirannya viscose-nya. Baru ini kita klik. Nah, kita cek lagi di jurnalnya dia, karena dia asumsinya dia di eksperimennya dipakai penyearah aliran, berarti kita asumsikan bahwa dia alirannya itu awalnya itu searah gitu ya. Kita biasa kita bilang kalau di mekanika fluida itu di alirannya salah awalnya laminar gitu ya. Walaupun sih aktualnya nggak mungkin ada aliran yang benar-benar searah gitu ya, pasti adalah sedikit olahannya tuh bisa kita bilang tuh transisi ya. Nah itu kita berpengaruhnya di bilangan Reynolds-nya, makin banyaknya berarti dia semakin turbulen ya. Cuma di sini nggak dijelasin secara jelas jenis alirannya dia apa gitu. Karena kalau di viscose model di ANSYS ini dia banyak tuh alirannya. Kalau misalnya di jurnalnya dia lebih jelas, kita bisa tentuin sini banyak. Pas kita pakai yang laminar aja, yang biasa. Baru kita klik OK.
Nah, viskos laminarnya sudah oke. Selanjutnya kita ke cek materialnya. Nah, ini udah benar ya. Material fluidnya, fluidanya air. Air ini bukan air ya, tapi udara, katanya air. Bahasa Inggrisnya ya. Jadi disangkanya air lagi. Bukan air bahasa Indonesia, tapi udara ya. Ini solidnya nggak dipakai karena kita uh, simulasinya kita mau tahu olahan udaranya aja, tapi biarin aja, kita nggak bakal input gitu ya. Oke, selanjutnya di boundary condition-nya. Kita double klik kiri. Nah, di sini ada yang udah kita masukin tadi, ada inlet. Di sini ada outlet-nya. Di sini ada walls-nya. Nah, kita masukin, kita double klik kiri inlet. Double klik kiri inlet. Habis itu kita, nah ini udah ada nih kan, velocity, magnitude-nya. Kita masukin velocity-nya 3 meter per second. Nah, teman-teman misalnya semakin banyak data, seperti di awal saya bilang, untuk simulasi, teman-teman punya data ini, initial go pressure-nya 3 meter, saya punya datanya berapa, tinggal di input aja. Karena di sini dia nggak ada datanya, baru kita apply aja dulu. Baru plus. Baru udah inletnya masuk, kita outletnya, pressure outlet, kita pengen tahu ya, pressure outletnya berapa. Selanjutnya kita ke metodenya. Kita pakai ini aja, yang bawah aja dulu, yang couple, second order, second upwind. Baru controls-nya sudah. Teman-teman kalau misalnya di jurnalnya itu makin lengkap, dia punya datanya berapa, teman-teman bisa ubah di sini, tinggal ubah aja di sini. Di sini banyak parameter-parameter ya, makanya saya bilang simulasi itu, apalagi yang fluida ini susah-susah gampang, karena banyak parameter-parameter yang harus diinput. Jadi kalau kita nggak bisa asal-asal aja, misalnya pengen tahu sesuatu gitu misalnya, tapi kita belum tahu ini jenis material apa, parameternya berapa, jadi kita nggak bisa asal-asalan ya inputnya. Ini kalau udah, kita langsung ke ini initialization. Nah, baru kita pakai yang hybrid initialization aja, baru kita initial. Dia kayak perhitungan awalnya gitu. Nah, dia sudah. Selanjutnya kita ke ini, run calculation. Nah, kita masukin parameter number iteration itu perhitungannya ya. Jadi dia berhitung sampai berapa kali gitu. Teman-teman kalau misalnya mau tahu teorinya lagi, bisa cari aja. Banyak kok teorinya tentang ini. Jadi dia perhitungannya sebenarnya semakin dia semakin banyak semakin bagus gitu. Kayak perhitungan berulang-ulang gitu. Kita masukin aja, coba awalnya di 100 sekali. Oke, selanjutnya klik yang solution advance, ini dikalkulate. Kita tunggu ya. Ini agak lama nih. Agak lama ya. Sini juga ada data residualnya. Makanya itu kalau ANSYS ini dia berpengaruh juga sama equipment kita gitu, komputer kita, kalau dia
Semakin yang speknya bagus dia semakin cepat ngitungnya. Kita tunggu sebentar ya, sambil kalau mau ada yang ngopi dulu sebentar. Ngopi dulu boleh. Oke, udah selesai nih calculation-nya. Mungkin teman-teman kalau ada yang belum selesai, nanti bisa kita lanjutin aja. Ini emang agak lama dia ngitungnya dia. Kita balik ke Workbench-nya. Ini udah oke. Kita buka result-nya. Nah, kita klik kanan, terus klik yang ini PST ini edit.
Nah, sama kalau kayak tadi masih ada baru dibuka lagi. Dia minta akses. Klik. Nah, udah muncul seperti ini. Save di post-nya. Kita klik dulu sumbu Z-nya biar dia bagus tampilannya. Nah, kalau kita klik semuanya kita centang, kelihatan semua geometrinya nanti. Ini post-nya nggak usah. Misalnya itu nggak usah. Kita bikin plane dulu ya. Kita scroll, kita plane di tengah, pengen tahu olakannya seperti apa. Nah, teman-teman klik, klik location, baru klik plane. Baru di sini name-nya, plane-nya. Teman-teman kalau mau ganti namanya apa, bebas. Klik aja oke. Baru dia di Z. Kita lihat berdasarkan XY plane aja. Color-nya ini kita ganti yang warna putih. Nah, rendernya biar nggak terlalu nyampur, bisa biar dia lebih transparan. Klik apply. Nah, dia kita taruh di tengah. Nah, di sini muncul ya. Kira-kira aja di tengah. Plane-nya. Ini ya, di sini di Z tengah. Karena dia aksesnya tadi bukan di tengah. Apa kalau kita lihat jauh tadi origin aksesnya. Ya udah muncul. Baru kita pengen lihat pertama apa kayak kecepatannya dulu ya, velocity-nya. Tadi kan di awal kita masukin semua 3 meter per second. Kita klik kontur dulu, kita pakai kontur. Buat apa ya, namanya tuh visualisasi ya. Baru klik OK. Tadi kontur OK. Baru location. Baru kita klik yang apa tadi ya, plane ya. Plane 1. Baru variabelnya kita ubah velocity. Oke, kalau udah ini jumlah konturnya itu maksudnya gradasi warnanya biar lebih bagus gitu. Kita coba masukin lebih banyak ya, 20 coba. Kita apply. Nah, tuh kelihatan kan? Tuh, kelihatan hasilnya. Kita lihat di sini. Dia itu apa aliran udaranya di awalnya kan sama tuh hijau di tahap hijau itu kan tadi di 3 ya, di sini ya 3 meter per second. Nah di sini dia kalau ketika menabrak tuh aliran udaranya berhenti gitu ya, melambat di sini kan ada pertemuan, ada yang meningkat juga dia. Nah, situ kayak apa hukum kontinuitas ya. Teman-teman coba search deh. Saya lupa ingat gitu. Ada kalau apa kecepatan naik, pressure turun atau pressure naik, kecepatannya turun. Nah, saya lupa, pokoknya ada kayak berbanding terbalik itu, saya lupa antara kaitan velocity sama pressure. Nah, di sini udah teman-teman kalau bisa mau kelihatan gradasi warnanya lebih banyak lagi bisa tambahin lagi, misalnya konturnya 50 biar lebih apa ya, kayak lebih smooth gitu kelihatannya. Nah, di sini. Kalau di sini kan kita bisa apa ya, bisa ambil kesimpulan ya kayaknya di sini kurang bagus nih meletakinya pas tengah sini atau dinaikin lagi ke atas gitu kan atau ini jadi ke bawahin. Jadinya biar lebih pas gitu olakannya. Ini baru contours ya. Ini velocity. Coba kita ganti variabelnya, kita melihat pressure-nya. Klik, baru kita klik apply.
Nah, di sini tuh kelihatan ketika dia menabrak, di sini presurnya tinggi ya di sini ya. Baru di sini presurnya rendah di sini untuk olahannya. Di sini tinggi lagi. Nah, kita ganti lagi velocity-nya. Kalau di sini kan tadi velocity di area sini dia melambat atau kecil, justru kalau di pressure dia tinggi pas menabrak. Berarti benar gitu, kayak berbanding terbalik ya. Kalau saya nggak salah itu apa ya, hukum apa gitu. Nah, sudah habis itu kita melihat garis streamline-nya biar kelihatan bentuk olakannya ya. Kita pakai yang dulu pertama kita centangnya ini kita hilangin dulu biar nanti view-nya nggak nabrak gitu, nggak banyak. Kita pakai yang streamline. Kita klik di sini yang atas streamline, baru klik OK. Setelah itu kita klik yang ini 3D Slim, udah pakai 3D Streamline. Ini yang start from-nya kita pakai yang print 1. Oke, baru kita ke nah ini color ya, klik color. Mode ini kita ganti variabel. Nah, teman-teman mau velocity atau pressure dulu bebas. Saya cuma coba velocity dulu. Nah, udah. Nah, di sini teman-teman bisa nambahin jumlah streamline-nya nanti. Misalnya ini saya mau coba 100 dulu. Nah, kelihatan kan tuh bentuk pelakanya tuh. Bentuk apa ya namanya? Turbulensinya ketika menabrak. Kalau kita kelihatan mata visual kan nggak kelihatan kan. Nah, ini analisa yang dilakukan ASIS tuh kelihatan seperti itu. Misalnya mau tambahin lagi lebih banyak garis-garis streamline-nya. Tambahin 200 biar lebih kelihatan jelas lagi gitu. Nah, seperti itu. Tambahin lagi misalnya 300 biar lebih kelihatan kayak ombaknya ya, apa ya, ombak. Kan dia nggak kena ya. Sebenarnya bagusnya ini ke atasan lagi dikit kan, atau enggak ininya yang ke bawahin. Jadi biar pas kena bergetarnya lebih bagus video efeknya tuh. Jadi ini riset ini bisa di-improve lagi gitu. Ntar dites lagi yang aslinya bener gak, kalau ini dinaikin ke atas hasilnya lebih bagus gitu. Bisa juga buat skripsian nih teman-teman, tinggal ngomong ke Pak Adesnya aja. Pas saya punya skripsian gini Pak, lanjutin yang punya Bapak, boleh nggak? Siapa tahu boleh. Nah ini tambahin lagi nih 400 misalnya. Ini udah jadi nih. Nah kelihatan tuh turbulensinya seperti apa. Nah kalau teman-teman, kalau ini bentuk videonya sebenarnya bisa diekspor, cuma dia itu lebih kalau di Fluent itu dia kayak ngekspornya tuh di awal tadi, tapi dia lebih lama gitu. Saya sih nggak bisa aja, teman-teman kalau yang mau nanti bisa belajar lagi lah. Sama aja sih, ini nggak diekspor doang. Di sini ada animation, di sini ada tinggal ekspor doang di sini. Cuma lama gitu lah istilahnya, bikin nge-lag komputer. Saya nggak jarang pakai videonya, karena emang biasanya ini saya pakai gambarnya aja, pengen tahu bentuk olahannya aja seperti apa gitu di riset ya, di paper atau di jurnal, di skripsi gitu. Kebanyakan yang dipakai kita cuma memakai gambarnya aja. Di presentasi pun gitu, di gambarnya aja, ininya nggak jarang dipakai sih. Ini udah. Ini apa tadi ya, ini variabelnya velocity ya. Nah kalau misalnya kita ganti variabelnya pressure, kita cek, nah sama tuh seperti itu. Jadi makanya lebih bagus kan di sini dia. Kalau teman-teman bayangin aja, kalau kayak flat, kalau cuma angin lurus doang gitu kan dia cuma gitu ya. Tapi kalau ada olakannya kan dia jadi kayak bergetar gitu. Kayak ada angin gini, kalau dia anginnya cuma lurus doang, dia kan kayak gini. Apalagi cuma tipis gini kan, kayak dia nggak, bentuknya gimana sih, gini lurus, nggak ngaruh gitu. Tapi kalau ada olakan, itu kan dia bergetar. Nah, ini piezoelektrik ini menghasilkan listrik sama bergetar itu.
Teman-teman bisa search deh video elektrik yang itu. Kalau si Asep sih tahu kayaknya itu, karena itu dia caranya itu, konsepnya seperti itu. Oke, seperti ini teman-teman bisa save aja ya. Ini udah cukup, sebenarnya basicnya teman-teman udah tahu tentang VIDA. Seperti yang saya bilang di hari pertama juga seperti Pak bilang, ini trigger awal aja. Sebenarnya masih banyak, pasti masih banyak pertanyaan dan masih banyak yang juga bisa dianalisa dari kita save aja, teman-teman bisa save di sini. Nih kalau tanda centang-centang kayak gini nih, berarti ini udah oke sebenarnya simulasinya. Kalau misalnya ada tanda apa ya, seperti tanda tanya atau tanda tanda kayak hijau-hijau bulat gitu, dia masih ada yang belum oke prosesnya. Kita file, kita save aja, save as. Saya di sini namain block body gitu. Block body. Oke. Selanjutnya kita ke yang drop test lagi ya, balik yang drop test lagi tadi di awal. Karena waktunya juga tinggal sedikit lagi ya. Kita coba drop test, kita close dulu. Kita close, ayo kita coba mulai lagi yang drop testnya. Kita buka lagi yang ANSYS-nya, Workbench-nya. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, dia udah muncul gini. Kita pakai yang masih sama kayak tadi yang explicit dynamics. Nah, udah kita ganti judulnya, double klik aja, double klik kiri explicit dynamic-nya. Ini kita ganti, misalnya ini kita kasih judul drop test. Oke, kalau sudah kita ke engineering data. Kita input material yang non-linearnya, kita double klik kiri engineering data, baru klik kiri yang engineering data source, baru kita cari general material. Nah ini dia, kita scroll aja ini ya, general non-linear material. Kita klik, nah di sini muncul materialnya. Teman-teman bebas mau pakai apa aja. Saya kan HP tadi ya, HP jatuh ke lantai, tetap pakai constraint coba. Kita klik aja nih, yang constraint. Baru habis itu teman-teman bebas ya mau pakai apa aja. Saya mau di sini pakai aluminium aja lagi, aluminium alloy non-linear. Oke, kalau udah kita klik engineering data source-nya, ini udah ke input masuk aluminium sama constraint non-linearnya. Baru di close saja. Selanjutnya kita import geometri yang udah saya upload ya di itu yang drop test ya. Klik kanan geometri, import geometri, baru browse. Nah, cari teman-teman yang tadi downloadnya di mana. Yang ini, yang drop test ya. Drop test, baru klik open. Nah, teman-teman kalau mau melihat dulu, boleh. Bisa dilihat. Misalnya ini, klik kanan, edit in design modeler. Design modeler. Nah, seperti ini ya. Seperti ini geometrinya. Ini handphone, ini anggaplah sebuah lantai gitulah. Bergeopak. Ini HP, ini lantai gitu ya. Ini geometri sederhana aja, saya buatnya biar nggak rumit. Oke, kalau udah kita close aja. Kita close, sekarang kita langsung ke tahap model ya, pemodelan atau kita tahap simulasinya. Kita double klik kiri model. Kita tunggu sampai ANSYS mechanical-nya kebuka.
Tunggu dulu ya. Nah, oke, dia udah muncul. Misalnya geometrinya tadi karena kita ininya pakai wireframe ya, view-nya. Ini di sini kita bisa ganti lagi. Balik ke yang shaded exterior. Hampir kelihatan bagus. Ini udah. Ini HP-nya. HP-nya masih tanda tanya ya ini di geometri. Berarti dia masih ada butuh data di sini yang diminta. Oh, thickness-nya. Tebalnya misalnya di sini kita masukin thickness-nya itu 0,5 mili. Salah, pakai titik, jangan pakai koma. Oke, 0,5 mili ya, diganti thickness-nya. Baru materialnya kita ganti. Material assignment-nya kita ganti, struktural steel jadi aluminium alloy ya. Sudah. Selanjutnya kalau udah keganti, kita ke lantai ya. Lantainya ini kita ganti jadi ininya stiffness-nya kita pakai yang rigid karena kita nggak analisanya, kita khusus di HP-nya aja, nggak fokus di sini. Baru di material assignment-nya kita ganti ini ke lantainya concrete. Udah, kalau sudah, selanjutnya kita ke koneksinya ya, kita hapus dulu yang body. Udah nggak ada kontak dia, berarti kita nggak perlu hapus karena dia emang nggak ada kontak, berarti anggapannya. Kalau sudah, kita ke mesh. Jadi biasa kita coba dulu ya mesh-nya, yang default mesh dulu, kita pakai generate mesh. Generate mesh-nya seperti ini awalnya. Masih bisa kita lebih kecilin lagi. Di statistiknya elemennya masih 1000-an, belum nyampe 32.000, masih jauh. Di sini kita masih bisa kecilin. Di sini dia awalnya itu bawaannya 6,8. Kita coba kecilin dulu elemen size-nya. Kita coba kecil-kecil ya. Kita coba 4 mili. Enter. Baru klik kanan lagi, generate mesh. Nah, dia semakin bagus tuh bentuknya. Oke, kalau udah, baru kita kecilin lagi, masih bisa kali ini ya, baru 4.000, masih jauh. Kita kecilin lagi elemen size-nya jadi 2 mili. 2 mili, kita klik kanan, baru kita generate mesh. Ini udah cukup banyak. Ini juga node-nya udah 20.000, udah mendekati 30.000. Udah cukup bagus ya. Kayaknya udah cukup di sini. Oh, ini kan teman-teman, kita ngeliat nih aksisnya masih belum dia kurang lurus gitu aksisnya ya. Nanti pokoknya kan harusnya begini ya, asumsinya begini, cuma di aksis originnya begini. Kita bikin aksis baru lagi di sini, di koordinat sistemnya kita bikin koordinat sistem. Nah, kita bikinnya caranya kita klik kanan yang koordinat sistem, insert, klik koordinat sistem. Baru kita ini geometri, kita klik, baru kita klik yang simbol paste. Kita klik ini kan di sini seperti ini, dia ngikutin ya. Kita mau ngelurusin biar pas gitu arahnya sama yang ini lurus. Kita klik permukaan paste-nya yang ini.
baru kita klik di sini apply. Misalnya gitu kan. Oke, baru di sini principal axis-nya kita ubah jadi geometry selection. Nah, di geometri ini di bawah ada kuning nih, geometri, kita ubah lagi, kita klik, baru kita klik garis, satu garis saja, satu garis lurus, menandakan saya di sini. Atau di sini juga sama aja, lurus di sini. Baru kita klik apply. Nah, dia bakal lurus ngikutin. Sini kan. Jadinya aksisnya berubah. Teman-teman, ini aksisnya bisa pakai yang aksis Z. Ya, seperti ini misalnya. Biar sama dia. Soalnya ini di sini kan Z-nya ke sana. Biar lurus aja gitu. Misalnya, nah, ini udah. Nah, kalau Z-nya ini kita balik, Z-nya ke atas sama Z+. Udah kan, aksisnya udah bagus nih. Udah sama kayak lantainya. Baru ini di geometri kita apply udah. Selanjutnya kita ke tahap, nah ini. Kita mau masukin pertama fix supportnya dulu, yang gampang. Klik kanan, spesies dynamic, baru insert, baru fix support. Kita klik body yang, nah, yang ini ya, apa yang lantainya. Klik apply, supportnya sudah, baru masukin ini apa? Graffiti-nya ya, graffiti. Kita masukin standar. Klik kanan, explicit dynamic, baru kita insert, kita cari ini standar earth graffiti. Ada di sini. Ini kita jangan lupa kan, arahnya dia masih miring kan ke aksis yang kita buat yang baru tadi ya. Ini koordinat sistemnya kita ganti ya. Koordinat sistem. Nah, lurus dia kan. Bagus. Ini sudah, baru kita masukin sedikit apa kecepatan ya. Kecepatan. Di sini kita buka yang initial condition-nya. Atau kita klik kanan. Insert velocity. Nah, di sini kita klik geometrinya, klik handphone-nya, baru klik apply. Nah, di sini define by-nya masih vektor, kita ganti jadi components. Nah, di sini masih pakai koordinat sistemnya, pakai yang global koordinat sistem. Kita pakai yang koordinat sistem yang udah kita buat. Oke, kalau udah di sini kita masukin kecepatannya itu di minus Z berarti ya di sini kan. Kan Z ke atas, dia kan jatuhnya ke bawah. Tambahin ada kecepatan di, oh ini milimeter per second ya. Kalau kita masukin di milimeter 1000 ya ke meter. Masukin 5 meter per second. Kecil. Nah, dia udah muncul tuh tandanya panah ke bawah. Ya udah ada, velocity-nya udah ada, fixed support-nya ada, gravity-nya ada. Nah, sekarang kita ke analisis setting-nya ya. Kita masukin analisis setting-nya di, jadi kita di end time-nya itu di dikali 0,01. Coba kita cek ya. Di sininya juga di bawah di
erosion controlnya di on material value-nya di kita yesin. Oke, dia udah. Selanjutnya kita input ini apa namanya tuh, total deformation sama equivalent stress-nya ya. Kita klik kanan, baru insert deformation, kita klik deformation total. Baru klik kanan lagi solution, insert, baru kita klik lagi yang stress equivalent convex. Jadi kalau dia jatuh dia tegangannya gimana gitu. Baru kita klik kanan, kita klik solve. Teman-teman bisa melihat prosesnya di sini ya. Solution information. Ini prosesnya agak lama perhitungannya sebenarnya tuh. Kayak ini dia di sini bisa sampai 17 menit ini. Ini kita kelamaan ini. Ngitungnya. Mungkin sambil apa ada yang mau tanya mungkin sambil nungguin ini ya. Ini hasilnya sama seperti yang tadi saya udah buat. Halo Om Gopman. Oh iya Pak, siap. Nah, ini kan waktu sudah mau berakhir, saya mau tanya dong, selain untuk gambar teknik, untuk bangunan, ruko dan lainnya bisa kali ya? Bisa Pak. Weh, mantap Bisa. sudah. Bisa, tapi apa? Ya itu kita kan apa punya gambar 3D-nya aja gitu kan. Kita bisa tinggal input aja nanti data-datanya gimana ada gitu. Oke, terima kasih banyak. Oh siap Pak, siap Pak. Baik, yang mau tanya mungkin bisa sambilan ya. Siapa yang mau tanya mungkin langsung aja di unmute dan ditanyakan sebelum nanti waktu kita berakhir. Seperti itu. Oh iya, saya udah share absen di kolom apa namanya kolom chat. Silakan ya. Terima kasih. Hah? Oh iya, ada yang nanya katanya kemarin sih ada yang nanya langsung apa spek laptop ya yang mumpuni. Sebenarnya mah banyak ya. Cuma saya bilang minimal aja ya, jangan yang mumpuni. Soalnya udah banyak sekarang yang terbaru yang bagus ya. Teman-teman bisa lihat spek laptop gaming gitu ya. Kalau dia sih Ansys kalau nggak salah di websitenya itu dia minimal RAM-nya itu 4 GB. Apa untuk cost-nya itu Windows 10. Jadi kalau bisa kalau yang jadul deh yang RAM 2 GB kayaknya nggak bisa, dia nggak support buat Ansys. Yang Windows 7 juga nggak bisa ya. Sirio nggak bisa ya Windows 7 ya. Oke, Gopman, mungkin satu lagi untuk prosesornya i3 cukup kali ya? i3 bisa kayaknya Pak. Bisa. Kalau apa i3 itu kalau saya pakai Lenovo apa nih yang masih yang IdeaPad tapi dia prosesornya AMD yang AMD 9 apa nih, AMD 9 yang generasi 9 TH itu yang lama nih masih bisa kok. Cuma memang gitu lebih lama. Dia mungkin kalau di sini kita ini yang bagus nih speknya PC-nya Pak Ades nih. Dia
bisa berapa menit ini, mungkin kalau di laptop saya mungkin bisa setengah jam lebih, ini di sini 13 menit. Makanya di sini apa namanya, kebanyakan, makanya kalau simulasi kalau kita udah nginput gini terus ada yang gagal kita harus ngulang lagi, nunggu lagi, di situ kadang yang bikin bete gitu, yang bikin males. Makanya kita harus siapin data-data yang kita mau sebanyak-banyaknya, seakurat-akuratnya gitu. Jadinya biar kesalahan itu nggak banyak terulangnya gitu. Pasti kalau yang baru-baru pertama kali, apalagi yang buat skripsi aja deh, yang pengalaman saya yang udah ngebantuin ya, beberapa skripsi gitu nggak sekali 2 kali, mungkin bisa 3 kali, 4 kali. Apalagi kalau mereka misalnya ada rubah desain gitu, otomatis rubah desain kita ininya elemennya lagi kita nyesuaiin lagi sama desain yang barunya dia. Bagaimana kalau misalnya elemennya, misalnya desainnya dia kegedean nih, sedangkan batas elemen kita cuma 32.000. Kita harus pintar-pintar ngakalin juga di situ. Tricky lah pokoknya mainnya di sini. Mungkin di SolidWorks ada ya teman-teman yang main SolidWorks juga ada elemen gini nggak ya? Kayaknya sih ada. Mungkin ada yang tahu yang pernah simulasi pakai SolidWorks atau pakai Abacus atau pakai apa ya? Pakai Inventor juga ada yang bisa ya simulasi. Ini nunggunya masih lama ini. Mungkin ada lagi yang nanya, Asep gimana Asep? Iya. Tidur Asep nih. Saca gimana Saca? Udah bisa Cak? Tadi ada yang hilang ya? Teman-teman misalnya di sini ada yang misalnya layout workspace-nya nggak ada, tadi kayak ada kasus sih Saca, dia toolbox-nya hilang. Entah ke close misalnya itu, misalnya kayak gini nih, ke close ini nggak ada, hilang gitu. Kita nanti kan nggak bisa input. Teman-teman bisa klik ini view, reset window layout ya. Nah, jadi dia reset lagi. Bakalan muncul seperti awal gitu. Nah, misalnya ada yang iseng, ininya kehapus, apa ininya ke delete, bingung. Misalnya ada toolbox-nya ini hilang atau apa gitu, dipakai itu aja ya, di view, set Windows layout. Iya, ada yang mau nanya. Oh iya, tadi apa namanya, mungkin ini saya udah tadi kan pas absen ada saran kritik dan saran tuh Goodman tuh ya. Jadi ada beberapa dari peserta tuh menyarankan nanti apa harus ngobrol lagi nih kalau bisa tuh privat tuh sama Mas Goodman tuh ya, sama apa nanti next time kalau bisa udah nggak PPKM kita offline, insya Allah bisa ya kalau ada waktunya. Kalau ada kesempatan insya Allah bisa, berarti Mas Goodman bersedia aja kan ya nanti kalau kita ngadain lagi yang mungkin offline gitu, karena memang sekarang itu terkendala di ini sih, terkendala di COVID ini, jadi kita belum bisa yang offline gitu. Saya menerima banyak apa namanya? Saya menerima banyak feedback ini apa namanya? Ada yang minta bikinin grup itu grup ANSIS ya. Jadi nanti mungkin bisa langsung hubungin Mas Goodman-nya ya atau nanti berkomunikasi di dalam grup WhatsApp kita seperti itu ya. Ya bisa kok, kita komunikasi aja. Apa yang anak kampus B sih paling sering sih kayak ketemu sama saya, apalagi yang ini ya apa yang mahasiswa akhir ya, yang skripsi yang pembimbingnya Pak Ades ataupun yang Pak Ade juga ada yang hubungi saya ketemu langsung gitu. Kalau yang kampus B sih mungkin bisa lah gampang ketemunya karena dari rumah saya dekat gitu di Bidung. Cuma yang kampus A memang harus ngatur waktunya lebih ini lagi kalau mau ketemu di kampus A gitu. Apalagi di kampus ya.
Dep, Iya, ya ini ada juga saran ini apa namanya? Mana tadi saya ada membaca. Oh ini ada juga dia bilang tadi ini bukan saran sih lebih ke informasi penyampaiannya mudah dimengerti tapi gara-gara laptop saya nggak mendukung ketinggalan. Nah jadi nggak apa-apa yang ketinggalan nanti dicoba lagi dibuka aja rekaman Zoom kita ya nanti akan saya kirim. Tenang aja nanti akan saya kirim sehingga nanti teman-teman bisa ngulangin step-step yang sudah dilakukan oleh Goodman gitu ya. Karena kan kalau ini kan kita ada waktu gitu ya. Takutnya nanti kalau kita nungguin nanti malah nggak selesai. Nanti kita akan share recordnya biar bisa diulangin seperti itu. Atas tes-tes yang sudah dilakukan oleh Goodman ya pembicara kita ya. Ya ini ada yang unmute mau ngomong mungkin ada dari siapa nih? Mas Supandi nih, Pak Supandi nih. Dipersilakan mungkin mau nanya. Belum, Bu. Oh, belum ya, aman ya berarti ya. Kirain tadi mau nanya. Ya, jadi nanti siapa yang mau berkonsultasi ya mengenai ANSIS, mengenai hubungannya juga dengan skripsi teman-teman ya, dipersilahkan ya di luar forum apa namanya short course ini. Kalau nanti kita mau bikin ada short course di lain lanjutan ya, mungkin nanti mengenai materi lanjutan itu insya Allah akan kita infokan ya, baik melalui Pak Ades maupun grup-grup ataupun di Instagram kita di JG_University, gitu ya. Nih adain mata kuliah software ANSYS. Saya nggak tahu tuh kalau ngadain mata kuliah itu urusannya langsung ke apa namanya? Langsung ke akademik. Tapi mungkin nanti bisa saya coba karena Pak Ades sendiri kan sebenarnya dia sangat mendukung ya. Orang PC aja kemarin tuh disediain. So karena memang banyak banget tadi dari dijelaskan oleh Goodman sendiri banyak banget topik-topik yang bisa diiniin ya Goodman ya. Yang bisa dibahas gitu ya untuk skripsi juga ya. iya Bu, banyak. Yang apa konsentrasi yang apa tuh peminatan konversi energi atau yang konstruksi dan perancangan itu juga ada hubungannya dengan ANSYS gitu. Seperti yang tadi kan, yang konversi energi itu yang tadi yang kita main fluida itu juga ada bisa sama yang konstruksi. Ya, jadi Dan, untuk gambaran juga nih buat teman-teman yang mau skripsi nih. Dan juga apa namanya sudah terlicense ya kata Pak Ades kemarin dari Goldman juga apa namanya jadi iya, bisa masuk jurnal-jurnal nasional maupun internasional seperti itu. Ada yang mau nanya nggak nih? Ada yang mau nanya lagi nggak? Sembari menunggu hasilnya itu ya. Iya mungkin kalau dia laptopnya speknya agak agak apa namanya agak rendah, ya kan jadi lambat ya. Nah nanti diikutin aja rekaman-rekaman, dipraktekkan lagi di rumah. ya emang spek laptop sangat inilah sangat Mempengaruhi. berpengaruh ya, ya dari ini buat ini. Makanya kalau kita apa namanya kalau yang laptop-laptop udah lama gitu dan spek-spek masih Rendah. rendah gitu masih agak lama butuh waktu ini perhitungannya ini dia lagi ini kayak kan solving di mathematical model dia lagi menghitung ini. Sebenarnya ini konsepnya itu sama aja dari konsep perhitungan manual. Teman-teman boleh searching deh di internet atau itu. Sebenarnya itu teori dasarnya ini semua itu perhitungan manual. Nah, kalau di kampus lain tuh di universitas lain ada kalau tiap teknik mesin itu ada mata kuliah namanya finite element method ya atau metode elemen hingga. Di situ perhitungan semua. Nah, di situ dijelasin tuh yang pakai kalau di matematika ada matriks ya, di situ banyak. Nah, kalau di sini matriksnya bisa sampai ribuan gitu di situ. Dalam satu matriks ada berapa formula gitu. Kalau Nah, kita makanya komputer ini yang membantu menghitung dari setiap formula itu. ya benar. Jadi memang itu mempermudah banget ya, Gunman ya untuk apa perhitungan-perhitungan apalagi di jurusan teman-teman ya, memang yang butuh perhitungan semuanya. Iya, memang apa ini istilahnya ya ini yang membantu engineer lah, membantu kita yang para akademisi juga uh, mempercepat gitu loh, mempercepat pekerjaan. Betul. Karena kalau mau dihitung pakai rumus manual nggak selesai-selesai kali ya. Ya mungkin kalau skripsi pakai perhitungan manual finite element method ya mungkin selama 6 bulan itu nggak selesai kali Iya, gitu. nah, itulah tujuannya diciptakan berbagai software ini sebenarnya ya. Iya. Harapkan teman-teman nanti sebenarnya gunanya bukan deskripsi doang ya, nanti juga di pas dikerja
insya Allah kalau memang berhubungan dengan ini akan dipakai lagi seperti itu ya. Iya, banyak ini apa ya? CAE ini juga banyak jenisnya, software-nya sih nggak mesti ini juga, tapi istilahnya dasar-dasarnya sama aja gitu. Ada proses mesh, ada proses input boundary condition, sama visualisasinya. Intinya sama aja gitu. Teman-teman nanti main ke software SolidWorks, software Inventor, atau yang lainnya, ANSYS, pasti nggak jauh beda lah. Gitu. Tapi yang paling gampang, yang paling user friendly Iya. yang kira-kira Goodman. Iya, ini ANSYS gimana ya, relatif sih ya kalau gampang susahnya. Cuma ini yang license-nya resmi lah gitu, gratis dan resmi gitu itu. Ya, kalau SolidWorks kan yang versi studentnya aja bayar berapa? Bayar ya? Iya, ratusan juta kalau nggak salah sih. Ya, jadi teman-teman yang mau belajar ini sebenarnya sangat didukung ya oleh si software ini ya. Kita Iya. berapa persen? Ada yang mau nanya? Waktu kita udah mau selesai, tapi ininya belum selesai ngitungnya. Tambahin sekitar Susah. menit. Tadi saya juga udah tambahin itu apa? Zoom-nya sedikit. Kita selesaikan dulu aja sembari menunggu persenannya itu di convert itu ya. Siapa apa ini? Apa udah ada hasilnya? Ini hasilnya Ini kan? hasilnya ya, ini kalau ini hasilnya yang udah saya bikin seperti ini hasilnya. Ya, lihat tuh. Itu jadi dia apa? Ketika dia nabrak apa gitu jatuh. Ya, drop. Ada tegangannya tuh apa kayak gitu. Apa distribusi ya, penyebaran tegangan seperti itu. Ini udah saya ekspor filenya yang udah saya bikin. Ya, ada yang mau nanya nggak di sini? Siapa yang mau nanya? Yang belum jelas atau mau disampaikan langsung kepada Mas Goodman-nya, ini dipersilahkan. Belum. Atau yang skripsian mungkin ada yang mungkin mau janjian mau ketemu biar diatur jadwalnya sekalian. Iya. Berapa orang gitu ketemu sekalian. Siapa ya di sini kayaknya ada tadi. Beberapa. Dan mungkin kalau belum ada yang ngomong nggak? Oh iya, Bang Pras ya, Bang Prastomo gimana? Saya kayaknya harus berguru dulu deh sama Mas Goodman nih. Nanti datang ke kampus B. Oke, ya ntar kita sama-sama kerja sih ya, susah atur jadwal paling Sabtu Minggu ya, atau nggak pulang kerja gitu. Ya ntar kita kontak aja, kan nomor saya juga ada kan. Yang belum ada bisa cek di grup ya, nomor saya ada. Ya, kontak aja. Siap. Terima kasih Mas Goodman. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau nanya. Ini ada Mas Rio nggak nanya nih? Aman. Rio posisinya di situ ya, dekat Goodman ya? Enggak ya? Iya, Bu. Oh, ini wajar dia mantul karena dekat-dekat situ. Oke. Berarti kalau nanya, ya. Kalau nanya orangnya di depan aja ya. Siapa lagi yang mau nanya nih kira-kira nih? Aman kayaknya nih ya. Sekarang masih aman ya. Mungkin dari saudara apa namanya bapak-bapak yang lain ini, teman-teman yang lain ini udah selesai teman ya? Belum? Ini hasilnya udah selesai nih. Nih, saya cek. Sama apa enggak ya? Kita cek dulu. Kita cek di sini. Nah, dia muternya aja, muter nge-play-nya aja buffering sedikit ya. Nah, seperti itu dia distribusi tegangannya tuh. Teman-teman nanti bisa variasi sendiri lah. Misalnya nanti teman-teman mau geometrinya seperti apa, mau kecepatannya ditambahin, atau mau sudutnya dihituin, kan
gampang, tinggal ganti angkanya aja, ganti sudutnya. Yang penting teman-teman tahu caranya. Tadi di awal saya udah jelasin gimana caranya input, udah tahu letak-letaknya gitu lah. Teman-teman nonton di record aja nanti ya kan, kalau recording kan enak, nggak cepet, bisa teman-teman stop, play stop gitu kan, jadinya gampang. Kalau emang kayak gini kalau online training kayak gini susah ya, maksudnya takut ketinggalan gitu ya. Takut disuruh nungguin, takut teman-teman yang lain nungguin gitu kan, jadi kurang nyaman mungkin. Seperti ini dia distribusi tegangannya, sama ini deformasinya juga begitu. Teman-teman kalau mau insert, kalau udah seperti ini, kalau dia udah perhitungannya ini manual, kalau mau cari tegangan, misalnya kayak gini, kalau di sini dia nggak akan lama lagi ngitung, karena dia perhitungan awalnya udah selesai. Jadi dia cepat. Nah, ini kita lihat strain-nya seperti ini. Nanti teman-teman, misalnya kalau Pak Ades itu kadang dia suka minta grafik ya, grafik dari hasil simulasi. Teman-teman bisa tuh nanti gabungin, ambil data dari sini. Ini kan ada datanya nih. Ini semua data. Ini juga ini data regangan formis sama tegangan formis. Teman-teman tinggal bikin 2 table ini, dijadiin angka-angka ini di Excel ya, bisa dijadiin grafik. Nah, itu jadi grafik tegangan-regangan. Teman-teman bisa bikin di situ. Gampang. Ya kan, sama. Soalnya biasanya Pak Ades kalau skripsi suka minta grafik dia. Jadi itu aja, tinggal pindah angka-angka ini ke Excel, jadi grafik. Ya kurang lebih seperti itu aja dulu mungkin ya. Nah, nanti kita kalau memang pasti adalah, pasti yang apalagi yang skripsi sekarang, kita pasti next ke project selanjutnya. Kita kontak-kontakan by WA, kita ketemu langsung. Ntar saya bantuin nanti gimana yang bisa saya bantu. Baik. Karena waktu kita juga udah habis ya, udah jam 11, sudah jam 11 lebih. Untuk teman-teman, ini Mas Heri mau nanya nggak nih? Udah buka kamera nih? Nggak, belum? Buka aja. Oke, kirain. Oke? Belum ya. Oke, baik. Udah jelas ya, insya Allah ya. Oke, baik. Bagi teman-teman ini saya mengucapkan terima kasih banyak ini ya, pada Goodman ini ya, sama teman-teman yang lainnya yang sudah menyempatkan diri bergabung dalam short course kita kali ini, yaitu ANSYS Training. Saya harapkan training kali ini bermanfaat bagi kalian ya, baik yang semester akhir maupun semester yang masih jalan, maksudnya semester di bawah semester akhir lah ya, semester 7, semester 6, 5 ya, ataupun 4. Pokoknya semoga ini bisa ada gunanya buat kalian. Dan juga kalau teman-teman nanti punya pertanyaan lanjutan, contoh sekarang kan kalian mungkin belum nyoba atau mungkin ketinggalan tadi, nanti pas nyobain sendiri ada pertanyaan ya, dipersilakan untuk menghubungi ini Mas Goodman nih, insya Allah dibantu ya. Itu nomornya ada di WhatsApp grup. Untuk sertifikat dan juga rekaman Zoom terakhir akan saya kirim itu kemungkinan itu Jumat minggu depan lah ya, karena ini perlu di-convert dulu kan, harus di-update dulu, di-convert, terus di-upload juga ke Drive. Insya Allah sih, biasanya sih saya nggak sampai Jumat, tapi kenapa saya bilang Jumat itu karena kalau nunda nanti kan nggak enak, jadi mungkin akan lebih cepat, tapi paling telat juga itu hari Jumat. Saya udah share linknya ke teman-teman. Diharapkan teman-teman nanti bisa praktek sendiri seperti itu ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan, absen udah diisi juga. Nanti sertifikat akan saya share. Selamat siang, selamat beraktivitas ya, selamat menikmati weekendnya. Walaupun ini udah habis sama training ini, saya aja depan laptop aja ini hari ini dari kemarin ini ya. Tapi lagi PPKM, memang harus di rumah aja. Kita akan ketemu di lain kesempatan di training lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Mas wabarakatuh. Goodman, makasih. Makasih Mas Goodman. Halo semuanya ya. Halo. Ya, sama-sama. Terima kasih.